Newsman Opinion. Sedang viral di media mengenai pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang menyatakan solusi menekan angka penyebaran HIV/AIDS adalah menikah bagi pemuda dan poligami bagi yang sudah menikah agar tidak terjadi zina. Hal itu menanggapi fakta di Bandung bahwa dalam 30 terakhir terdapat lebih dari 5.900 kasus positif HIV. Apa komentar Anda mengenai poligami sebagai solusi menekan HIV/AIDS versi Wagub UU itu? 6339160. Sedang viral di media mengenai pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang menyatakan solusi menekan angka penyebaran HIV/AIDS adalah menikah bagi pemuda dan poligami bagi yang sudah menikah agar tidak terjadi zina. Hal itu menanggapi fakta di Bandung bahwa dalam 30 tahun terakhir terdapat lebih dari 5.900 kasus positif HIV. Apa komentar Anda mengenai poligami sebagai solusi menekan HIV/AIDS versi Wagub UU itu? 6339160. Iya, kalau menurut saya sih ya itu boleh sih pendapatnya dia juga, dan dia kayaknya juga sudah meminta maaf karena membuat kehebohan katanya. Cuma ya untuk meluruskan aja sebenarnya ya kalau tidak mau kena AIDS ya jangan zina ya. Itu aja intinya gitu loh. Dan yang penting sih kalau menurut saya ya juga harus kesadaran sama-sama ya antara ya kalau misalnya itu suami istri ataupun anak muda atau apa ya, untuk sama-sama kesadaran kalau ya dalam tanda petik jangan jajan atau apalah gitu, karena kita nggak tahu kesehatan orang itu gitu. Dan AIDS itu kan menularkan dari bersentuhan. Nah, bukan lewat udara atau apa kayak COVID gitu. Jadi ya intinya ya sebenarnya sih gampang ya, jangan macem-macem aja gitu. Nggak usah macem-macem dan strictly mengikuti agama kita masing-masing aja gitu. Makasih. Kalau menurut saya sih Bu ya, kayak kasus kemarin ya, angka korupsi itu Hekto ya, katanya gaji dinaikin. Kalau jadi sama kayak poligami juga menurut saya. Kalau memang orang yang nggak puas seperti siapapun juga nggak ada gunanya gitu Bu ya. Yang penting jangan segala sesuatu serba agama juga nggak bagus Bu ya. Yang penting pendidikan moral itu lebih bagus menurut saya Bu, sama menahan diri kalau masalah AIDS itu. Itu aja Bu, makasih. Kalau saya nih Pak U, ini kayaknya sembarangan orang yang ngomongnya ya, tidak mendidik orangnya. Sebaiknya hal-hal seperti ini tidak usah di blow up lagi lah gitu lah, dicuekin aja orang ini. Udah, makasih. Saya pikir sarannya Pak UU ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi Pak UU juga jangan berlindung di balik arahan agama bahwa boleh berpoligami. Tentu itu memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah untuk berpoligami. Yang perlu diketahui adalah dengan wakil gubernur berkata seperti ini atau ada arahan menikah dini, itu menciptakan masalah baru buat anak-anak perempuan kita. Nanti banyak orang-orang yang tidak mampu ya, apalagi dimiskinkan karena naik BBM misalnya, itu anaknya itu pendidikannya juga cuma sampai SMP, kemudian tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi buat anak-anak perempuan misalnya. Begitu juga dengan anak laki-laki, karena kekurangan ekonominya malah diarahkan bukan belajar atau bekerja ya, paket C atau masuk ke pendidikan-pendidikan informal lain, tetapi malah diarahkan menikah. Bukankah setelah menikah itu ada tanggung jawab secara ekonomi, tanggung jawab secara perlindungan keluarga, secara fisik, itu apakah bisa orang-orang dalam pernikahan ini itu menjalankan tanggung jawabnya itu? Jadi jangan sampai anak-anak kita ini lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, yaitu mulut buayanya HIV/AIDS, dan dimasukkan ke mulut buaya harimau, yaitu pernikahan yang penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga dan penderitaan batin berkepanjangan. Jadi seharusnya UU mengambil tindakan dengan cara penyuluhan atau pengobatan buat yang sedang sakit, penyuluhan dan pemberantasan untuk yang
misalnya prostitusi dan sebagainya, human trafficking itu ditekan melalui kerjasama dengan polisi. Jangan pindahkan anak-anak muda ini dari mulut harimau ke mulut buaya loh. Terima kasih. Selamat pagi. Saya pikir tuh pejabat, ya sekurang-kurangnya kalau ingin membuat statement gitu, ya pakai sedikit banyak data sama kajian akademis atau literatur gitu ya. Jangan asal mengucapkan statement dengan perasaan masing-masing bahwa itu saya pikir terlalu terlalu konyol gitu ya. Apalagi tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus ya. Virus menyebar melalui apa dan seterusnya. Jadi saya pikir harus ada kajian akademis apa kalau ingin membuat statement yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira itu. Terima kasih. Gini Bu, kalau menurut saya ya, bagi saya itu kurang tepat ya. Kalau disalurkan ke situ poligami, karena kita tahu sendiri lah, kalau poligami itu kan istilahnya kita sepiring dibagi 2 atau 3, jadi pada kekurangan yang lainnya. Ya oke lah kalau memang poligami, kalau memang mencukupi ekonominya, harusnya Gubernur Jawa Barat tuh harus mikir dulu gitu. Lalu mengucapkan tuh boleh mengucapkan, tapi harus pikir dulu. Sekarang ya poligami itu kan nggak sembarangan, harus mengurus, harus akur semua, harus semuanya adil. Sekarang kalau orang yang karyawan gaji cuma 4,5 UMR disuruh poligami, gimana bisa cukup buat anak istrinya? Kalau buat orang yang berbising, orang kaya nggak apa-apa suruh poligami. Itu aja Bu, makasih. Begini, kadang-kadang saya lihat pejabat Indonesia ya, sejak demokrasi kasih peraturan dia nggak mikir ya. Padahal kan bukan bidangnya, bener nggak? Masih banyak kerjaan lain kan? Nah itulah pejabat kita kadang-kadang mungkin gimana ya? Mungkin hari Minggu salah makan lain lagi dia punya peraturan gitu. Jadi agak bingung kan masyarakat. Sekian, terima kasih ini. Bagi saya itu pembodohan. Bagaimana mungkin gitu loh penyelesaiannya karena poligami doang. Memang poligami nggak menimbulkan masalah baru 20-30 tahun kemudian. Ya sekarang kita mikirnya gampang aja lah. Mungkin dia ngomong poligami, siapa tahu di belakangnya dia udah punya istri siri, biasa aja. Kalau saya sih menanggapinya, ini orang nggak mikir gimana ya strategisnya gitu loh. Strategi untuk bangsa ini mau dibawa kemana nggak dipikirkan. Harusnya dia mikirkan itu korban-korban poligami secara psikologis itu bagaimana gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, yang saya heran nih Mbak, kok bisa ya Ridwan Kamil bisa punya pasangan kayak gini, wagub kayak gini, kok bisa gitu loh, terpilih lagi. Orang model apa gitu loh. Ya semoga ini menyadarkan kita lah, harus memilih pemimpin yang gimana kan, agak cerdas dikit lah. Apalagi next presiden, aduh ampun deh, jangan deh. Itu aja, terima kasih. Ya, menurut versinya mindset Pak Wakil Gubernur Jawa Barat itu mungkin benar memihak dia, tapi kita harus teliti dengan seksama dan pelajari apakah dengan poligami ini menyelesaikan masalah, karena kan akan menimbulkan masalah baru. Keluarga dengan satu istri, kemudian istri yang satu lagi diambil sebagai istri, saling berkonflik ya, konfrontasi terjadi, sehingga menimbulkan bukan masalah ayat lagi, tapi konflik keluarga akan terjadi, konflik internal kedua belah pihak secara horizontal. Nah ini perlu dipelajari juga. Kalau ekonominya berkecukupan mungkin tidak masalah ya, aturan ajaran agama masing-masing, tapi kita harus kembalikan solusi yang terbaik. Ini masalahnya kan penyebaran yang sedemikian rupa itu bisa nggak digunakan dengan pendekatan secara spiritual. Saya kira harus mendalami nilai-nilai keagamaan yang lebih utuh ya, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa hubungan antara pasangan yang bukan disetujui oleh sang khalik kita itu tidak boleh dilakukan gitu loh. Karena kecenderungannya kan anak sekarang seperti itu, mencoba apalagi dengan tayangan-tayangan yang kurang baik. Saya kira demikian. Selamat pagi. Saya kira satu, bicara tentang kesehatan. Bagaimana edukasi kepada masyarakat supaya mengerti benar bahwa
penyebab AIDS itu apa? Bukan masalah pernikahan secara sah atau tidak sah. Jadi cara pandang Wakil Gubernur ini kurang pas gitu ya. Ya, dia bicara mengenai masalah persinahan ini kan bicara hukum agama. Kita sekarang bicara AIDS ini kan masalah kesehatan. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat kan nggak hanya masalah AIDS ini karena hubungan seksual, tapi penyalahgunaan narkoba juga menyebabkan itu. Baik, terus bicara secara global, hal yang spesifik, bagaimana menanggulanginya. Ini cara pandang yang dangkal, Mas Peti. Kita sekarang ini dipertontonkan dengan pejabat-pejabat publik kita ini yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada mensejahterakan rakyatnya, menganjurkan yang tidak baik ya. Kondisi lagi kayak begini harusnya mereka memperjuangkan dong inflasi rakyat ini jangan sampai naik lagi, apalagi BBM mau naik lagi, inflasi, suruh poligami lagi, jadi kembali lagi. Kasihan rakyat sebenarnya menggaji mereka dengan senang sampai pakaian mereka dibiayai oleh rakyatnya, tapi kinerja mereka memuakan semuanya. Pendapat-pendapat mereka itu tidak ada kesejahteraan dan rakyat diperhatikan sama sekali. Yang ada rakyat ini jadi sapi perahan saja, mereka bersenang-senang. Jadi coba kembali lagi berempatilah, jangan membuang hal-hal yang nggak baik. Malu sudah digaji rakyat. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Dr. Karim, itu sebetulnya tidak ada keterangan misalkan poligami itu dalam agama Islam memang dibolehkan, tapi tidak ada agar membuat tidak terkena HIV, itu tidak ada atau mencegah atau apa. Jadi ini semacam dibuat sendiri, kemungkinan nanti jadinya istimewa ulama tuh gitu ya, padahal sih sebetulnya itu mungkin dibuat sendiri. Jadi kalau masalah AIDS atau HIV itu kan tergantung libido orang ya. Misalnya udah poligami dibolehkan 4 istri, tapi nafsunya masih besar, ujung-ujungnya tambah lagi gitu ya, yang tidak sesuai Al-Quran gitu ya. Akhirnya terjadilah penyakit-penyakit itu kalau dia tidak tahan libidonya, padahal udah impresi 4, nafsunya besar gitu ya misalkan. Dan ini tidak mencegah, poligami itu tidak mencegah sama sekali HIV, tidak bisa. Karena ada juga yang sudah poligami tapi masih juga tuh main perempuan lain selain 4 istrinya gitu tuh, ada aja gitu loh di seluruh dunia ini kan. Jadi ini misalkan kata-kata pejabat yang seperti itu kelihatannya sudah tidak ada keterangannya dalam Quran ya. Jadi dibuat-buat sendiri kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, kok ini yang dikomentarin sih, bukannya kasus Ferdi Sambo yang dikomentarin. Kalau saya melihatnya gini loh Mbak, Wagub itu kalau saya lihat itu melihat dari persepsi dari mana, sudut pandang mana gitu loh. Mungkin dia takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau takut dengan manusia bisa diampuni. Kalau takut sama Tuhan ya mungkin jalan terbaik yang kata dia sampaikan itu mungkin pandangan dia gitu loh. Tapi kalau pandangan yang lain punya pendapat yang lain, serahkan aja kepada masing-masing gitu loh. Yang penting pemerintah ini bagaimana mengatasi penyakit masyarakat yang seperti itu gitu loh. Terima kasih. Ya, di pernyataan Pak Wakil Gubernur itu seolah-olah kalau orang tidak berpoligami maka orang itu akan kena HIV. Jadi pernyataan ini saya kira gimana ya sebagai seorang pemimpin provinsi dong. Ya. Jadi untuk terhindar daripada penyakit HIV harus berpoligami bagi yang sudah punya istri. Ini kan tidak nyambung. Satunya masalah kesehatan, satu masalah soal sosio agama gitu, sosial dan agama itu nggak nyambung walaupun ada liniernya ya. Tidak semua orang yang berpoligami itu terhindar daripada HIV. Bagaimana kalau pasangan yang dipoligami sudah terjangkit? Jadi tidak sesempit itulah caranya, cara pikirnya. Saya kira lebih baik masyarakat diedukasi
Bagaimana supaya mereka tahu bahwa penyakit itu mematikan lewat media sosial atau media-media yang lain, dan pelatihan-pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat, supaya tidak terjebak dengan pemikiran yang dangkal seperti itu. Nanti Pak Gubernur, Wakil Gubernur, orang pada rame-rame, wah kata Pak Wakil Gubernur kalau nanti suaminya bilang ke istrinya bahwa kalau saya tidak berpoligami saya bisa kena AIDS ini. Kan nggak sesensitif itu. Baik. Iya, saat ini kita lagi dipertontonkan pengurus-pengurus negara ini yang mengelola negara ini, kinerja mereka ini semuanya, aduh, ngaco semuanya. Bukan rakyatnya diperhatikan, kehidupannya, kesejahteraannya. Dari sampai detik ini sekarang Pemda lagi macam-macam poligami lah, inflasi lagi, ini bahan bakar kita mau naik lagi, rakyat mungkin susah. Harus mereka yang digaji rakyat itu, mereka perhatikan dong kehidupan rakyatnya, pendapatan rakyatnya. Sedangkan rakyatnya sudah menggaji mereka, kok senang kita kembali lagi bilang ini para pengelola negara ini job description-nya jelas karena simpang siur. Sampai hari ini kita mendengar si Bakwan bilang ini, si Tempe bilang ini. Jadi kata kuncinya kembali lagi, kita lagi dipertontonkan ini dengan pemimpin-pemimpin kita ini, kinerjanya ini. Soalnya rakyat ini buta, bego. Ini kita tonton saja lah sampai detik ini, begitu saja, makasih. Ya, aduh, ini mau melampiaskan hasrat sek aja sampai begini ya. Dan ini juga lagi mau pilpres, mungkin menganut sistem ngomong yang paling nyeleneh biar partainya terkenal. Begitu, memang metode seperti ini di Indonesia masih berlaku sih. Makin nyeleneh, makin ngawur, makin terkenal partainya, makin banyak yang pilihnya. Itu aja, makasih. Itu menurut saya kemungkinan mengada-ngada ya pejabat wakil wali kota di daerah Bandung atau Jawa Barat ya, di mana dalam Al-Quran Nur Karim itu tidak ada keterangan yang menyebutkan, atau kitab suci umat Islam ya, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa poligami itu, melakukan poligami bisa mengakibatkan tidak kena penyakit HIV atau AIDS. Itu tidak ada. Jadi dalam agama Islam menikah itu bagian dari ibadah ya, Al-Quran Nur Karim ya. Dan poligami dibolehkan 4 orang istri, tapi itu syaratnya harus jujur dan adil kepada 4 orang istri ini. Adil dalam segala hal ya, memberikan lain-lain materi dan lain-lain itu. Dan kalau misalnya bisa mencegah AIDS dengan melakukan poligami, saya pikir tidak bisa menjamin 100%. Karena apa? Karena sifat manusia kan ada yang pas dengan cuma sedikit pasangan, ada yang udah banyak pun masih kurang. Jadi nafsu libidonya besar, sehingga sudah poligami pun masih banyak yang nakal atau mencari perempuan lain di luar istri poligaminya, dan akhirnya kemungkinan bisa kena AIDS. Itu sudah ada yang poligami seperti itu di seluruh dunia ya, jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi ini mengada-ngada saja kemungkinannya ya pejabat negara. Terima kasih Assalamualaikum. Jadi saya pikir harusnya Pak Ulum dan juga gubernurnya ya, Pak RK itu menggunakan kekuasaan di tangannya, salah satunya instrumen APBD Jawa Barat, untuk menyelamatkan warga. Jangan malah menjerumuskan warga ke dalam sebuah penderitaan baru, yaitu pernikahan dini, dan bisa-bisa mohon maaf, bisa-bisa dijadikan istri simpenan misalnya. Tetapi menggunakan APBD untuk apa? Untuk memberantas penggunaan narkotika, itu juga kan sangat menyebabkan AIDS. Memberantas prostitusi. Kenapa sih orang jadi prostitusi? Nggak ada di dunia ini wanita yang ingin jadi prostitut. Tapi karena keterbatasan ekonomi, kemiskinan pengetahuan, sekolah juga rendah, ekonomi rendah, iman rendah, jadilah dia prostitut. Tapi kalau dia diselamatkan dari sisi pendidikan dan dari sisi pemberdayaan ekonominya, entah dikasih belajar menjahit atau bikin lemper atau bikin makanan UMKM, maka dia akan diselamatkan. Dan ini program-program ini bisa menggunakan APBD Jawa Barat yang juga relatif besar. Jadi para pemimpinnya tidak hanya sibuk secara sosial media, di Instagram, gaya-gayaan dan sebagainya,
sebagainya, tetapi secara substansi membantu yang terkena AIDS diobati pakai APBD, yang belum terkena AIDS diberdayakan ekonominya dan program pengetahuannya melalui APBD. Jangan suruh malah orang pernikahan dini atau jadi simpenan gitu. Terima kasih. Ya, selamat petang. Ya. Sedikit kalau misalkan memang dibilang poligami untuk mencegah AIDS itu, saya rasa mungkin pendek aja lah, sesaat saja, dan mungkin saya takutnya itu juga asal komen aja saya rasa, jadi menurut saya agak ngomong kosong juga. Tapi anyway, yang saya mau soroti juga poligami, sebenarnya saya ingin ketemu sih sebetulnya dengan istri pertama yang betul-betul rela di poligami. Saya ingin ketemu dengan istri kedua yang rela menjadi istri kedua di poligami. Saya ingin ketemu dengan ayah atau ibu dari istri pertama yang di poligami. Saya ingin ketemu dengan anak-anak dari istri pertama yang rela di poligami, yang betul-betul rela lahir dan batin di poligami. Jadi saya rasa sih, nggak tahu ya, kalau menurut saya sih rasanya itu adalah orang istri lah yang betul-betul rela lahir batin di poligami. Menurut saya sih itu, tapi saya nggak tahu juga karena saya nggak pernah mengalami. Saya laki-laki juga, saya nggak tahu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya Pak, tadi saya dengar yang terakhir. Iya. Tidak ada istri yang rela. Ya maaf Pak, nggak mungkin ada lah istri yang rela. Tapi kan jelas di situ, di dalam Al-Quran jelas, kawinlah wanita-wanita yang kamu suka 2, 3, 4 jika kamu mampu dan berlaku adil. Artinya apa? Allah di situ tidak meminta untuk izin istri pertama atau istri kedua. Dan Allah Maha tahu makhluk ciptaannya, pasti dan pasti itu tidak mungkin. Nah makanya tidak perlu minta izin. Nah terus yang komentar yang kedua, APBD-nya untuk melakukan tindakan misalnya memberi penyuluhan untuk orang-orang atau lokalisasi. Maksud saya gini, yang namanya narkoba atau peninggalan pelacur atau perempuan malam sampai kapanpun tidak bakal bisa dihabisin. Tapi untuk mencegah penyebaran AIDS lebih besar, harusnya dilokalisasi, misalnya untuk obat-obatan terlarang seperti narkoba, itu harusnya ada tempat tersendiri. Terus wanita tunasusila, itu yang salah satu untuk nyebarin HIV/AIDS, itu harusnya dilokalisasi seperti dulu apa ya? Doli kalau nggak salah, Doli atau Keramat Tunggak kalau nggak salah. Nah itu setiap Jumat, saya tinggal di sana dulu, saya tinggal di Koja. Itu setiap Jumat itu ada kontrol, itu kontrolnya ketat dari tim dokternya. Jadi kita ini kadang-kadang munafik gitu, kita bla 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 bla, ternyata kita membutuhkan itu gitu. Jadi itu aja sih komen saya. Jadi untuk Pak Wali Kota, ya kalau bisa jangan sembarangan juga lah. Lagi susah begini, ngapain bikin poligami? Bapak aja dulu poligami. Begini bisa terjadi begini tau nggak? Kalau saya punya pandangan saya itu nggak salah. Daerah kemiskinan, tau nggak? Jadi pendidikannya rendah. Sebagian dibohongin. Juga sebagian mereka sama keyakinan agamanya dibohongin. Ini kan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur. Itu kantong-kantong kemiskinan deh. Kalau ada kantong nggak mungkin. Nah itu saya punya pendapat. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.